Di sisi lain, Draken ngasih tahu bahwa dirinya dan Maiki percaya kalau si Takemichi berasal dari masa depan. Karena dari yang dilihat Draken, Takemichi pernah merasa sangat putus asa ketika ada keburukan yang terjadi pada orang sekitar Takemichi. Baik lagi, langsung deh si Maiki lawan si Izana. Dan Izana di sana bisa menahan semua serangan si Maiki itu. Bahkan, si Izana bisa membuat Maiki terhajar dan terjatuh. Yang itu membuat anggota Toman merasa nggak nyangka kalau Maiki juga kesulitan melawan si Izana. Maiki pun menanyakan apa alasan Izana membunuh si Emma. Tiba-tiba, di sini ada flashback mengenai si Izana waktu dulu ada di panti. Jadi dulu itu si Izana tiba-tiba dikunjungi oleh si Shinichiro dan menyatakan bahwa dirinya adalah kakaknya Izana. Langsung deh abis dikunjungi itu, si Shinichiro bawa si Izana jalan-jalan pakai motornya. Dan Izana senang banget di sana. Ini baru pertama kalinya bagi si Izana ngasain kayak gini. Dari sinilah si Izana menganggap si Shinichiro adalah milik dia satu-satunya. Pokoknya setelah itu si Shinichiro banyak menghabiskan waktu dengan Izana. Bahkan Izana diajari cara bertarung olehnya. Izana seneng banget jadinya. Sampai-sampai pas dia inget soal adiknya yaitu si Emma, dia udah gak peduli lagi. Dia hanya peduli pada Shinichiro yang selalu ada untuknya. Kemudian saat Izana habis keluar dari penjara remaja, dia pun langsung ngajak Shinichiro jalan-jalan. Izana mengusulkan bahwa sebaiknya Black Dragon diserahkan aja gitu kan ke si Izana. Biarkan Izana aja yang jaga geng kesayangan si Shinichiro ini. Dan Shinichiro pun mengizinkannya. Iya, dia mengizinkan Izana dan Maiki untuk mengambil alih Black Dragon. Mendengar itu, si Izana langsung sakit hati. Loh, ternyata Shinichiro bukan kakak satu-satunya dia. Jadi Shinichiro tuh kakak bagi si Maiki juga gitu. Balik lagi ke sekarang, pas tahu kalau Shinichiro mati sama anggotanya si Maiki, si Izana jadi mau ngebunuh Maiki dari waktu itu juga. Di sisi lain, si Maiki pernah ditanya, gimana kalau dirinya punya kakak selain si Shinichiro. Kemudian, di sini si Izana terus-terusan aja menghajar Maiki yang membuat Toman pasrah akan seperti apa nasib mereka jika Maiki kalah juga. Dalam riwayat hidup si Izana juga, ternyata Izana pernah dikeroyok sama anak-anak SMP. Kemudian setelah dia sembuh, dirinya menyerang satu persatu anak SMP itu dan gak ada yang bisa sembuh dari serangannya. Bahkan ketua SMP-nya malah bunuh diri. Meskipun telah dihajar habis-habisan, Maiki tetap bangkit dan menyatakan bahwa si Izana itu harus bisa menganggap teman-temannya itu ada untuknya. Jangan merasa kesepian mulu. Izana harus ingat bahwa dia punya Maiki sebagai adiknya dan Izana sebagai kakak Maiki. Dan jawaban waktu ditanya soal kakak selain Shinichiro itu, Maiki tentunya senang-senang aja gitu punya kakak selain si Shinichiro gitu. Sekarang giliran si Maiki nih yang menyerang si Izana. Dan semuanya pun kena dan berdampak padanya. Namun Izana masih bisa bangkit. Dia jadi semakin lemah dan mudah diserang oleh Maiki. Maiki pun bingung, apa yang membuat Izana jadi kayak gini. Izana pun jadi gelo, kenapa ceritanya jadi kayak gini gitu kan. Dia malah ngambil pistolnya si Kisaki dan menodongkannya pada Maiki. Dia tidak ingin kalah di sini. Dia beneran niat membunuh Maiki. Tapi Maiki juga bersedia dibunuh. Habis itu si Kakucho menghalangi Izana. Kakucho ingin menghentikan perang ini karena Tenjiku telah kalah. Kemudian ada flashback lagi. Dulunya si Kakucho pas ketemu si Izana, dia langsung dijadikan pelayan oleh si Izana. Pokoknya hidup si Kakucho tuh harus terus hidup untuk si Izana. Karena dia menganggap kalau Izana memberikannya alasan hidup setelah orang tuanya meninggal. Makanya sekarang Kakucho gak mau lihat Izana berakhir menyedihkan kayak gini. Kakucho pun tetap membujuk si Izana. Dengan mudahnya si Kakucho malah ditembak dari belakang. Oleh siapa? Siapa lagi kalau bukan oleh si Kisaki karena dia menghalangi Izana.